Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan Yo monggo-monggo sarang bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadan wa sifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya. Terima kasih untuk Mas Nabil dan teman-teman. Jadi ya sedikit informasi bahwa Mas Nabil dan kawan-kawan itu adalah salah satu santri Metal Tobat, khususnya di komplek Jeddah, komplek asrama rehabilitasi narkoba Pondok Pesantren Metal Tobat Senang Kalijogo, Gandrumangu. Ya. Terus ngomong-ngomong tentang bajingan, belajar ngaji bebarengan, kita juga punya apa jenenge akun officialnya kita, bisa sok atau di follow, namanya apa ya Mas Ali? Bajingan official account, sama yang satu lagi Soulmate official, dan yang Metal Tobat apa ya Mas Ali? Iya, Metal Tobat official. Ya boleh langsung di add ya, di subscribe, di apalah ngono, monggo di YouTube-nya juga ada, di Instagram, Facebook juga ada semuanya. Monggo bisa langsung teman-teman bisa mengupdate informasi di situ. Terus jangan lupa untuk acara malam hari ini di-share nggih teman-teman, kalau lagi ada waktu, ada kuota, ada waktulah buat di-share ke teman-teman biar tambah ramai acaranya. Beranjak ke acara yang berikutnya, kita akan ada sharing session ya. Jadi ini ceritanya berbagi cerita ya, bersama dengan salah satu rekan kita yang memiliki cerita yang akan dibagikan kepada teman-teman. Ya, awalnya bingung. Ya, yang punya cerita yang ingin dibagikan kepada teman-teman, namanya jangan sebut merek, Mas Her. Sebut merek ya Allah. Ya maaf ya teman-teman ya. Ya, untuk Mas Her silakan, ini bintang tamunya kita. Mas Her, untuk waktu dan tempat silakan Mas Her, monggo. Mas Her itu berasal dari Kawunganten Citi. Monggo Mas Her. Ini kuat temen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kaku dunia gitu. Terima kasih untuk segenap panitia yang sudah memfasilitasi, terutama kami tujukan kepada pengasuh asrama rehabilitasi narkoba Ahmad Fadul Pamungkas atau Bang Aas. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang sudah mampu menampung dan menerima saya pribadi. Begitu. Perkenalkan, nama saya aslinya ya Slamet Haryanto. Kalau asli Kawunganten Mas Haryanto. Cek ya. Sampun Mas, itu apa nih pembukaannya kados niku? Nggih, ya. Ya teman-teman, jadi perkenalkan narasumber. Salah satu narasumber kita malam hari ini itu Mas Haryanto. Mas Haryanto itu asli dari Kawunganten. Asli ya. Nggih. Kenapa Mas Har itu katanya kenapa sih disuruh berada di sini? Itu kenapa jarene sinten? Kalau jujur dari saya pribadi ini jadi naluri sendiri Mbak. Yeah. Nggak ada paksaan, nggak ada. Yang ya, itu niat dari saya pribadi begitu. Awalnya karena sudah tergugah hati saya, aku harus. Jadi kalau memburu kepuasan dan nafsu itu nggak ada batasnya sih, nggak usai-usai gitu Mbak. Jadi Mas Har itu punya apa? Memangnya sebelumnya Mas Har memiliki cerita apa? Kalau diceritain semalam nggak selesai nih Mbak. Ya. Perjalanan Disingkat lah Mas.
Jadi emangnya apa sih yang gak selesai-selesai itu opo ngono kuwi? Si jelas berliku-liku lah, pahit mbak kalau diceritain. Baik. Jadi Nah, malu sama diri sendiri Mas Janu. betul napa-napa ini kan berbagi biar buat belajar bareng-bareng Mas. Nggih. Misalnya ini nih yang terlihat dari fisik nih, Mas Har itu memiliki gambar yang ada di tangan nih, tato. Kenapa Mas Har memilih mentato tangannya Mas Har? Yang jelas sebelum saya mengenal sholat, begitu kan belum tahu hukum-hukum Islam dan sebagainya begitu. Jadi terutama mencari popularitas jadi men sangar gitu mbak. Oh, kan ketemu gaul. Ah, iya. Jadi kan saya kan orang awam ya Mas ya. Nek aku delok wong ngono nganggo tato ya medeni satu. Yang kedua ya gaul ya, bisa jadi ada orang yang berpikiran gaul. Terus yang ketiga ya berpikiran belangsak ngono Mas. Nah itu nggak apa-apa Mas dipikir sama orang lain seperti itu. Apa salah satu itu merupakan sikap mempertahankan diri. Misalnya Mas Nur itu punya apa depresi di belakang sana atau biar kelihatan keren atau gimana? Oh kalau depresi ada itu mbak, pasti mbak. Kalau jujur saya depresi itu ini hanya masa lalu lah ya. Nggih, nggak apa-apa. Sebenarnya ya karena perempuan sih mbak. Ampun bos. Ya. Itu jujur. Berarti awalnya gambar awak itu karena perempuan. Iya. Jadi putus asa, terus belum mengenal sholat, pikirannya belayar. Jadi pokoknya wis lah kayak wis pada dadi uripku. Wih, ampun bro. Wis ambiar. Ambiar. Jadi terus itu sebanyak ini atau sedikit-sedikit? Oh, tadinya sih nggak ditahan sih cuma di awak. Iya. Nah, ada yang tanya tuh, artinya tontonnya apa baik Pak? Ya jelaskan saya pecinta wanita lah ya, jadi bunga gitu. Oh, gambar bunga. Jadi perempuan dilambangkan dengan bunga. Iya. Gitu. Oh iya. Terus apa lagi Mas? Apa ini berarti ceritanya ya apa pokoknya berdul pokoknya cerita lah ya Mas ya. Yang penting bisa berguna buat teman-teman ya Mas. Ya. Iya apa berarti? Amburadul, minum iya, obat iya, terus kenakalan remaja berkelahi iya juga. Nek nyopat boten kalau nek nyopat boten bakat kalau masih Bu. Ini sekedar kata-kata dari saya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum, terus iya lah istilahnya jangan sampai gitu loh Mbak. Kenapa Mas? Pasti menyesal di belakang nih Mbak. Kenapa itu? Kenapa bisa menyesal? Menyesalnya ya malu sama diri sendiri gitu loh Mbak. Setelah kita mengenal agama, mengenal tuntunan, jadi oh begini, jadi ngaco gitu. Ngerti yang biar aku tuh orang kayak harus gitu loh Mbak. Menurut saya pribadi tapi ini loh ya. Berarti sebaiknya yang seperti apa, yang jangan seperti apa, sebaiknya menjadi yang seperti apa? Sebaiknya kalau mempunyai masalah yang berat, terus bunek, bingung, jadi kita curhatnya itu jangan sama orang, jadi sama yang di atas gitu Mbak. Allah Subhanahu Wa Taala gitu, maksudnya mencari pencerahan diri begitu dengan cara sholat gitu, lebih didekatkan lagi gitu. Jadi apa yang Mas rasakan perbedaan dari yang dulu dengan yang sekarang? Itu 90 derajat bahkan lebih Mbak, maksudnya tenang, adem, terus buatan geringsang habis itu tengah-tengah itu lebih berarti terutama itu buatan geringsang lah habis itu. Apalagi ya Mas ya? Ceritain aja Mas, punya cerita apa gitu. Aja sini Blik. Ya ceritanya banyak sih Mbak, aku Mbak. Salah satu. Ya, misalnya perjalanan karir kayak atau apa? Perjalanan karir kulo, saya pribadi ya tadinya itu mencari ketenaran lah Mbak. Itu mencari ketenaran, kemudian caranya terkenal
teng masyarakat terus iku terus disegani kepengin tulis nama terus iku teng kula pribadi niki nggih. Jadi niku nggih kata pokoknya terus iku sih memang bodi. Iya, Rawo kok itu masa lalu yang dilihat kan masa depannya ya Mbak ya. Iya. Iya, terus gimana Mas? Orang apa Mas? Ya Allah. Dari teman-teman Bok ada yang mau diceritain. Dari teman-teman Bok ada yang mau tanya apa buat Mas Har? Mas, Monggo. bojone di Lira. Kalau saya alhamdulillah 1 kali Mas. Ini sebenarnya 3 kali. 3 kali maksudnya loh. Ya mudah-mudahan buat teman-teman jangan sampai lah maksudnya loh gitu. Buat adik-adik yang masih masa depannya masih panjang, kalau punya masalah keluh kesah itu jangan terus larinya sing jelas ampun peng siu lah Mas kayak gitu nggih. Nggih. Gitu ya Mas ya. Iya. Origin paitan baik. Jamu paitan baik, tumbas sering sapa. Mas Nanang. Iya gitu ya Mas ya. Terus apa lagi Mas? Apa? Kalau Apa? perempuan sih pasti banyak lah dulu, tapi dulu masa lalu ini ya main perempuan. Oh, Dari boy kok. termasuknya cover boy juga sih dulu sih. Katanya cerita masa lalunya berarti harus jujur, Bo. Iya. Kalau main perempuan iya pacar nggak cuma 1, kalau bisa kalau nggak 7. Wis yang menjadi masa lalu ya Mas ya. Terus perjalanan religinya Mas Har dulu kan opo ngono belangsa kamburadul. Nah, terus sampai sini tuh ada yang mengajak atau temannya X atau YZ gitu. Ya dulu waktu saya tergugah kepingin memerdekakan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Ya. Saya pernah tanya-tanya juga maksudnya ke kiai lah yang jelas ya. Terus sholat ora sah harus iku sanjange sholat iku mboten sah anu jenengan gak ada tato atau iku lah dan sebagainya. Terus kalau sempat putus asa juga niku Mbak, kalau sempat mandek. Kalau pun waktu niku 6 bulan lah alhamdulillah mboten itu lah. Terus kalau setelah enten sing maca terus iku nggih kalau sempat putus asa malih sih. Mabok mari bener Mas ini ya. Musiman, guys. Ya. Tapi setelah saya mengenal saya itu Mas Rudi, terus yang mengasih pencerahan dan bimbingan meskipun dia muda dari saya tapi kan pengalamannya lebih banyak beliau lah. Jadi saya dikasih pencerahan yang baik-baik sama dia loh maksudnya. Terus saya main lah ke sini. Ya nggak diajak saya pribadi saya main ke sini. Pengen lihat-lihat gimana keadaan pondok rehabilitasi narkoba ya gitu. Jadi setelah saya sharing-sharing sama teman-teman dan saudara-saudara saya di sini, saya dikasih pencerahan yang sangat berguna bagi saya nanti pribadi gitu. Oke, terus tadi itu tentang Pak Rahman gitu. Pejangannya apa sih pejangannya? Iya, terus main kesini. Itu prosesnya berapa lama Mas? Maksudnya dari tahun berapa? Mulai tahun berapa 2000 sekian mulai dolan-dolan Rene. Kalau ya sekarang berarti udah mau 2 tahunan apa ya Pak Rudi? Sekitar 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun itu. 2 tahunan, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong main ke pondok pesantren, orang tua, keluarga atau sanak saudara yang dari sekitar Kawunganten yang tahu Mas Har itu gimana responnya? Oh, Mbak, kalau dari ini pertama keluarga dulu ya. Iya. Kalau dari keluarga pribadi saya, ya sangat senang itu Mbak. Senang. Jadi nyawang anaknya sih Mbak. Maunya kan kalau lu bergajul banget sih. Ya, terus kalian pandangan dari masyarakat emang dikiranya main-main gitu loh. Waktu saya mau belajar Jumatan, niku malah dibuju loh Mbak, maksudnya jangan niku lo kumat atau niku waunya. Iya. Tapi kan kalau buatan jadi pedoman kalau pribadi kan sih
kok kula nglakoni elek ben mboten izin kados niku lho. Dadi masa nglakoni apik kula izin. Niku pribadi nang kula maksudnya Mas. Jos lah tepuk tangan. Ya, terus apa lagi Mas? Masyarakat itu yang negatif, yang positif apa? Yang positifnya kalau yang pamong-pamong yang lebih tua ya malah merangkul saya gitu ya. Ya kamu yang istiqomah, yang benar-benar maksudnya gitu. Jangan kartu saya sanjangnya ampun tobat sambel kados niku. Nggih. Sakulo nggih Pak. Alhamdulillah. Mendukung ya Mas. Ya, mendukung salah satunya dengan apa? Ya merespon dengan baik. Terus ada lagi Mas dukungan lain yang dukungan positif. Dukungan yang positif sekarang terutama ini dari istri tercinta. Alhamdulillah. Mbak Sinten, Mbak Yeni. Mbak Yeni, matur nuwun Mbak Yeni. Tepuk tangan untuk Mbak istri tercinta. Maksudnya saya juga berterima kasih kalau Mbak Yeni itu mampu menerima kekurangan sih, ya jelas kekurangan lah. Kalau kelebihan saya sih nggak punya gitu loh Mbak. Maksudnya mau menerima kekurangan yang saya miliki pribadi ya, gitu. Alhamdulillah. Disyukuri ya Mas ya apa yang ada ya Mas. Gampang menerima kelebihan, tapi untuk menerima kekurangan tidak pasti setiap orang mau gitu ya Mas. Ya, itu prosesnya juga lama sudah 3 tahun. Iya. Ya waktu pertama ya kados kapal kena ombak harus itu lah rumah tangga nih ya harus itu jadi Ambang-ambing. Nggih niku Mas saya itu loh. Lalu bagaimana maksudnya ini cerita sharing-sharing ya Mas maksudnya bagaimana cara Mas Har dan istri untuk bertahan gitu maksudnya. Ya kalau saya pribadi saya bertahan jadi sebisa mungkin saya berbuat lebih baik terus merubah sifat lah Mbak gitu. Untuk pertama untuk keluarga, terus saudara-saudara saya, terus buat teman-teman saya gitu. Alhamdulillah. Nah itu seperti keluarganya Mas Har itu kedua orang tua punya adik kakak atau adik? Oh, kalau saya punya sih perempuan cuma jauh di Sepatujah sana di Tasik. Kakak di rumah ada 1. Jadi saya 3 bersaudara. Ibaratnya kayak anak tunggal ya Mas? Iya gitu Mbak. Ragil. Iya oke lah. Cerita lagi Mas. Maunya ditanyain ya Mas? Harusnya ditanyain Mbak. Jadi kalau ditanyain saya agak kaku kok Mbak jujur sih bingung gitu. Kenapa? Iya. Kalau jujur kalau saya sih sempat mimpi gitu loh Mbak. Kalau itu ya kalau dari mimpi ada kan emang dari saya itu mimpi mati itu 3 kali gitu loh Mbak. Jadi pertama kali merasa pengen hijrah karena mimpi 3 kali. 3 kali itu. Mimpi mati 3 kali. Iya. Mimpi mati itu. Terus pulau merenung pribadi ini merenung. Ini berarti kan pulau harus cepat-cepat maksudnya di paling hidayah sih harus itu. Nah mimpi yang pertama apa 3 kali itu sama mimpi mati semua itu Mbak. Langsung tobat apa mimpi 3 kali saya baru kroso? Ya ketiga kalinya baru terasa sih. Oh baru terasa. Iya baru terasa. Mimpi terus apa lagi? Iya. Terus gimana Mas? Apa yang dilakukan pertama kali? Apa wudhu atau bagaimana kok datang ke? Ya yang jelas saya belajar wudhu dulu, belajar doa wudhu gitu. Datang ke Pak Kiai apa belajar sendiri? Waktu itu almarhum mbah saya masih hidup sih, jadi aku belajarnya sama almarhum mbah saya. Jagongan ngopi bareng, Dut. Ekstrim Mbak, paling kinang boten udut nggih. Oh iya belajaran sama iya lenggahan kan Mbah. Iya. Apa lagi? Ya silakan kalau teman-teman ada yang tanya bisa langsung angkat tangan ya. Iya. Terus apa lagi Mas? Ya, perkenalkan nama saya Ali dan salah satu santri di kapal. Dari cerita Mas Harno, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu ya. Mas Harno, Mas Slamet Haryanto, kita beri tepuk tangan yang paling keras dong. Ya, jadi kan tadi udah sempet beberapa men-sharingkan ceritanya. Dan saya sebagai santri jujur cukup mengapresiasi, maksudnya udah 2 tahun hijrah berarti ya Mas ya? Sekitar 2 tahun lebih lah. Nah, adapun yang pengen saya tanyakan,
kan 2 tahun tuh merupakan waktu yang nggak singkat ya. Tentunya pasti dalam perjalanan hijrah itu ada kalanya mungkin kita merasa bosan, terus ada kalanya kita semangat ibadah, dan ketika mungkin Mas Har merasa dalam istiqomah itu pas lagi males-malesnya, mungkin ada sedikit tips dan trik buat ke teman-teman semua, terutama santri, biar tetap istiqomahnya tetap semangat dan berjalan terus. Terima kasih. Nah Mas Andi, kalau itu pasti ada. Waktu saya setengah itu, jadi dalam hati emang berbenturan sih. Jadi iya apa enggak iya. Jadi banyak bolongnya sih ya, emang berbenturan itu jujur. Jadi tapi setelah direnungi lagi, saya pribadi harus ditemani lah sih kalau tiang Jawa harus itu. Kita harus berarti harus bersungguh-sungguh kalau tempat itu tidak boleh untuk main-main gitu loh Bang Ali. Ya begitu. Itu ya Mas ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya kepada Mas Har mengenai cerita atau mau bercerita tentang pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan ceritanya Mas Har. Monggo teman-teman. Dari pojok belakang sana. Dalam? Hobi guys. Oh Mas, hobinya Mas. Ini hobi yang sekarang apa yang dulu ya Mas? Kalau hobi yang dulu itu nggak pada ditiru sih. Kalau hobi sekarang ya paling, kalau saya jujur pribadi saya wirid banget Mbak, wirid gitu loh. Kalau hobi yang dulu jangan sebenarnya loh. Minum pasti itu, jadi minum, medon, berkelahi itu yang dulu. Tapi kalau yang sekarang alhamdulillah insya Allah ya saya suka irit gitu Mbak. Kalau yang sekarang ini dibaca, alhamdulillah sudah saya jual semua itu Mas. Alhamdulillah. Kira gawe puisi. Iya, ada yang bertanya lagi? Apa Mas Rohman? Ora situ. Oh, bukan bos. Apa lagi Mas ya? Cerita ya Mas lah. Terus ini balik lagi deh ke tato, aku keton terus sedikit mau. Tatonya Mas, tadinya kan di ini punggung Mas. Kenapa nambah sampai tangan-tangan Mas? Itu ada cerita khususnya nggak? Ya itu tadi, jadi sebelum saya mengenal sholat sih Mbak, jadi semakin kesini ya sekitar aku nakal itu lama sih, mau 15 tahunan lah gitu. Jadi sejak sekitar iya juga itu pengaruh minuman, pengaruh obat pastilah. Jadi kira-kira gertok orang jadi orang keton sih maksudnya kurang sahar terus itu tambah malah itu kalau jadi yang mungkin harus itu jadi kurang puas tuh. Iya. Biar kelihatan teman-teman. Iya biar kelihatan sangar jadi dipandang orang, tapi malah sedikit isi tengah kayak darah kan sedikit berubah. Betul. Begitu mabok, madon, medang, minum, ya itu ya Mas ya. Berarti ngobat, berarti itu kan membutuhkan biaya yang banyak ya Mas ya. Iya, bagaimana Mas bisa diceritain? Kalau dulu sasaran saya itu Cina sih Mbak. Toko-toko Cina maksudnya yang diminta uang aja gitu loh. Kalau saya jarang minta sama orang tua sih. Jadi keluarga saya termasuk keluarga yang pas-pasan sih. Jadi bagaimana caranya ya aku bisa minum, bisa beli obat, bisa ngerokok. Jadi saya mintanya ke toko-toko Mbak kalau saya minta. Datang? Iya datangin sama saya mabok, datangin minta uang. Kayak gitu? Iya langsung minta uang. Mungkin kalau sekarang ya nggak bisa zamannya, sekarang kan zaman susah gitu, pasti dipegang polisi. Kalau waktu saya itu kan zaman tahun 99 ke bawah lah, itu masih enak cari uang di jalan Mbak, gitu. Kalau Mas Keling ya tahu itulah kayaknya lah. Iya, kalau zaman dulu cari uang gampang sih di jalan menurut saya gitu loh Mas. Tapi itu kembali lagi jadi nggak berkah sih Mbak, maksudnya dapat banyaknya cuma jadi kalau orang Jawa bilang duit setan dipangan belis kalau sih loh. Biar itu Nggak berkah mandek kan ya Mas ya. alhamdulillah gitu. Isuk maning lah, isuk